Shalom. Saudara, dalam suasana pandemi ini tentu kita bertanya, berapa lama ini akan berakhir? Berapa lama ini akan selesai? Sudah banyak berdoa, berpuasa, sudah banyak ditengking, sudah banyak dengan iman dilakukan, tapi sepertinya masih belum selesai, bahkan makin meningkat di beberapa daerah. Dan sudah 7 bulan, tidak terasa kita akan masuk ke 8 bulan. Dan kita saat-saat seperti ini tidak banyak berharap kepada yang lain selain kepada Tuhan. Amin. Dan doa saya dan harapan kita semua sama-sama kita bisa mengikuti acara Natal di tahun 2020 ini. Dan kita bisa masuk tahun baru di 2021. Tetaplah jaga protokol kesehatan. Ya. Nah saudara yang saya kasihi, saya berikan tema hari ini, mengapa Tuhan berdiam diri. Sepertinya kita berpikir, apa Tuhan tidak dengar doa kita? Apakah Tuhan tidak mendengar apa yang sedang kita minta? Dalam kitab Mazmur 22 ayat 1-6 kita akan belajar dari tokoh bagaimana Daud merasa doanya ditolak, bagaimana dia merasa tidak dijawab apa yang menjadi seruannya. Mazmur 22 ayat 1-6 untuk memimpin kehidupan menurut lagu berusaha dikala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Saya mengingat kalimat di mana Yesus disalib yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sepertinya Bapa meninggalkan putra tunggalnya di kayu salib. Sepertinya Bapa tidak mendengar seruan Tuhan Yesus di kayu salib yang berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tetapi Bapa tidak pernah meninggalkan putranya. Bapa menyertainya, Bapa mengasihinya. Karena dengan jalan kematiannya di kayu saliblah kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan kematiannya, dengan darahnya kita ditebus. Maka setiap kita yang memperoleh darah Yesus memperoleh keselamatan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa darah yang tercurahkan. Saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat cerita di Alkitab juga, tokoh bernama Ayub, belasan tahun, tokoh yang bernama Yusuf, belasan tahun mengalami proses demi proses yang cukup berat. Saya percaya ketika proses itu sedang terjadi, mereka berdoa juga, Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengar doaku? Tuhan, di manakah mungkin jawaban doa ini kapan? Secara manusia kita pasti kepingin doa kita cepat dijawab. Secara manusia pasti kita kepingin pandemi ini cepat berlalu. Tidak ada yang mau seperti ini suasananya. Kita kepingin kalau bisa ini segera selesai. Saya juga dalam sakit saya kepingin cepat sembuh. Kalau bisa ada satu dokter langsung obatnya pun mahal dan saya beli dan saya sembuh, lalu selesai. Semua kepingin kita selesai cepat. Tetapi Tuhan berkata jelas dalam kitab Yesaya 55, saudaraku. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini jelas berkata, rancangan Tuhan dengan rancangan kita sangat beda jauh, setinggi langit dengan bumi. Kita nggak tahu apa yang terbaik kepada kita. Yang paling tahu yang terbaik kepada kita adalah Tuhan.
Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi saudara. Kita hanya percaya Roma 8:8 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Percaya sajalah bahwa di masa pandemi ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan mau berikan. Kita nggak tahu mengapa semua ini harus terjadi. Nggak semua pertanyaan harus bisa kita jawab dengan kata, "Oh, aku mengerti kenapa masalah ini terjadi." Ada kalanya masalah yang kita alami itu kita nggak mengerti kenapa terjadi. Tapi percayalah, ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ada tangan Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Saya bisa bayangkan berapa lama orang Israel diperbudakan orang Mesir. 400 tahun. Cukup lama. Di pembuangan Babel mereka berapa lama? 70 tahun. Cukup lama. Yusuf dalam proses disumur sampai dia dijual dan kemudian dia dipenjara 13 tahun. Cukup lama. Saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami prosesnya, Tuhan. Adakah di antara saudara mulai menjerit, berapa lama situasi keluargaku seperti ini? Berapa lama pernikahanku seperti ini? Berapa lama masalah sakitku seperti ini? Berapa lama situasi keuanganku seperti ini? Berapa lama pandemi ini akan terjadi? Saudara, terlalu lelah kita akan bertanya berapa lama. Mari kita akan berkata, ada Tuhan yang menyertai. Kalau kita ingat Ibrani 13 ayat 5 adalah Tuhan hanya berjanji, aku tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah berjanji bahwa kita akan senantiasa hidup yang enak, hidup yang mudah. Tapi janji Tuhan Ibrani 13 ayat 5 bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka ketika dalam kesesakan saya bisa bayangkan Daud bagaimana di Gua Adulam dia dikejar oleh Raja Saul yang iri hati kepadanya. Bagaimana dia terancam dengan pasukan-pasukan yang begitu banyak mengejar dia dari gua ke gua. Saya bisa bayangkan bagaimana Raja Daud merasakan butuh kali pertolongan pada waktu itu. Belum lagi pemberontakan anaknya Absalom yang mengudeta dia, mengambil kerajaannya. Tapi saya mau katakan sama saudara, enggak semuanya doa Daud langsung dijawab. Enggak semuanya doa Daud langsung selesai dan gampang. Walaupun Daud itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa Tuhan begitu lama menjawab doa kita? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak langsung mau cepat? Kalau saya melihat di Alkitab para rasul dan para nabi juga, saya pelajari di Alkitab, tidak ada kuliah yang instan. Tidak ada kuliah yang langsung mudah. Ini saudara boleh camkan dalam hati saudara. Kalau saudara makin dewasa mengenal Tuhan, makin bertumbuh lama mengenal Tuhan, Tuhan itu tidak langsung otomatis kita minta sekarang langsung dijawab sekarang. Senantiasa ada waktu yang diambilnya, ada waktu berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita, seolah-olah dia tidak hadir dalam doa kita. Saudara boleh bayangkan bagaimana saudara menggunakan internet. Sebenarnya saudara menggunakan gadget, di situ lengkap informasi-informasi. Saya mau tanya sama saudara, kenapa semua itu bisa terjadi? Ada satu energi yang masuk, ada signal, ada frekuensi, ada power yang di udara ini kita nggak tahu. Makanya kita bisa mendapat informasi dari gadget kita. Kita dapat informasi dari komputer yang kita lihat. Sebenarnya ada satu power yang bekerja, tapi kita nggak lihat. Saya percaya Allah kita itu adalah Allah roh, ruah, tidak kelihatan, tidak berwujud. Tapi saya percaya Dia Allah yang nyata dalam hidup kita. Dia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Dia tidak kita lihat, Dia tidak kita lihat wujudnya. Tapi percayalah ada Allah yang bekerja dalam hidup kita. Percaya saja bahwa serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jujur sebagai manusia, semua pun sekarang ini di masa pandemi ini ada rasa waspada, ada rasa cemas, ada rasa, aduh jangan-jangan aku pernah merasa ketika rasa gatal, ketika mulai rasa batuk, jangan-jangan ini kena COVID. Siapa di antara saudara yang pernah seperti itu? Pernah gak merasakan sepertinya ketika demam, ketika batuk, ketika kasar, jangan-jangan kena saudara. Tapi sekian minggu gak kena-kena juga. Betul saudara, jangan-jangan kita berpikir jangan-jangan sampai saya juga pernah rapid test. Oh jangan-jangan cuma tes, rapid test juga deh, negatif. Saudara, iblis terus menaburkan kecemasan, iblis terus menaburkan ketakutan. Tapi saya percaya hanya ada satu tempat perteduhan kita. Saya melihat bagaimana Daud dihiburkan. Kita lihat pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6.
Bagaimana Daud dihiburkan, saudara? Pada ayat yang kedua dia masih berkata, Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur Daud yang luar biasa ini. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Yang saya melihat adalah Daud diingatkan bahwa nenek-nenek moyangnya pernah mengalami satu masalah, dan tetap nenek moyangnya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menolong para nenek moyangnya. Dia terhibur. Dan kemudian kita baca akhirnya Daud tetap percaya di masa kesesakan. Daud tetap percaya di gua Adulam itu ada Tuhan yang menyertai dia. Daud tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan membela dia. Dan saya percaya semua indah pada waktunya. Saya mengajak semua kita jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa yang perlu kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini? Saya hanya berkata, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa saudara juga adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Saudara, sakit yang kita alami kadang-kadang sepertinya membuat iman kita seperti ada terasa drop atau lemah. Tapi saya mau katakan bahwa itu adalah cobaan sesaat. Bahwa masalah yang kita alami itu tidak permanen. Situasi yang kita alami tidak permanen. Berapa banyak yang percaya ini pasti akan berakhir, ini pasti akan selesai, ini pasti akan selesai. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa ini pasti akan selesai. Saudara perlu saja hidup di dalam iman, hidup di dalam hikmat dengan protokol kesehatan yang ada. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib terlalu lama? Bukankah kita lihat di Alkitab bahwa manusia itu sudah berdosa? Kenapa nggak langsung diselamatkan? Kenapa nggak langsung? Kenapa harus menunggu waktu ribuan tahun baru dia disalibkan? Artinya ada waktu yang diambil Tuhan untuk melakukan suatu proses penyelamatan manusia. Saya percaya juga bahwa saudara akan diselamatkan dengan proses waktunya Tuhan, dengan cara-cara Tuhan. Biarlah saudara berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Kalau kita lihat dalam Galatia 4 ayat yang keempat, saudara. Dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Sama-sama kita membacanya 1, 2, iya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saya diberkati dengan kata, tetapi setelah genap waktunya. Genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya dan menyelamatkan manusia. Saya percaya semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11 berkata, semua indah pada waktunya. Bagi engkau yang belum punya jodoh, tetap berdoa berkata, jodohku sedang on the way. Amin, saudaraku. Bahwa mungkin engkau yang sedang susah dalam keuangan berkata, keuanganku pasti juga diberkati Tuhan. Semua indah pada waktunya. Saudara, bagi engkau yang mungkin lagi mengalami penyakit, seperti saya juga mengalami penyakit, saya berkata, waktu Tuhan pasti terjadi, saya sembuh sempurna. Nah, kalaupun diizinkan Tuhan, kita harus mengakhiri hidup ini. Itu juga adalah indah pada waktunya. Karena lahir ada waktunya, meninggal juga ada waktunya. Dan tidak harus semua doa kita yang dijawab, saudara. Tidak harus semua apa yang kita minta dijawab. Ada kalanya doa kita nggak dijawab Tuhan, karena tidak sesuai dengan firman-Nya, tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu ada satu hal yang penting kita lakukan. Kita hanya berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kalau ditanya kepada saudara, mengapa peristiwa ini terjadi? Jangan coba mengarang-ngarang. Jangan coba berkata, wah Tuhan marah kepada dunia ini. Jangan coba kita mulai mengarang-ngarang cerita yang kita belum tahu pasti. Kalau saya ditanya, mengapa pandemi ini terjadi? Mengapa virus corona ini, COVID-19 ini mematikan, dibiarkan berlama-lama? Saya hanya jawab, tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak dapat jawabannya di Alkitab dengan jelas kenapa virus corona ini terjadi.
Kemudian kalau ada orang bertanya kepadamu, kenapa engkau hidupmu begini terus? Kenapa engkau nggak langsung sembuh? Semua juga ingin sembuh. Ada kalanya kita jawab, tidak tahu. Saya hanya mengatakan, tidak semua perlu kita tahu. Tidak semua kita harus mengerti. Tapi ada satu hal yang harus kita tahu, bahwa Dia adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dia pasti menggenapi janjinya. Dia memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Dia adalah orang-orang yang tetap mengasihi saudara. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalaupun diizinkan Tuhan kita mengakhiri hidup dan kita minta doa, Tuhan selamatkan aku, dan ternyata kita adalah harus meninggalkan dunia, saya hanya katakan itu kedaulatan Tuhan. Berapa banyak juga pasien yang saya doakan, Tuhan sembuhkanlah dia dalam nama Yesus. Ternyata dia tidak sembuh. Ternyata dia sembuh sempurna, pulang ke rumah Bapa di surga. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Bukankah ketika kita berdoa kepada orang sakit, semua doa kita apa? Setan-setan, penyakit-penyakit tengking dalam nama Yesus. Semua penyakit tolak dalam nama Yesus. Tapi berapa banyak yang kita doakan meninggal dunia? Gak satu, gak dua. Bahkan keluarga kita, papa kita, mama kita doakan, Tuhan, ku tolak penyakit ini. Segala kuasa-kuasa penyakit. Saya percaya juga orang udah banyak menolak. COVID-19 kami tolak, virus corona kami tolak. Tapi tetap masih ada. Tetap masih ada. Atau situasi hidupmu yang masih berat berlama-lama, tetap masih kita alami. Tapi saya mau katakan sama saudara, itu jawabannya adalah, semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Katakan, semuanya kedaulatan Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan yang berdaulat. Jadi bagian kita adalah beriman kepada Dia, tetap percaya kepada Dia, berharap kepada Dia, hidup benar dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan. Banyak juga orang berdoa supaya berangkat selamat-selamat, tetapi kenyataannya di pesawatnya meninggal, seperti yang pernah terjadi. Kalau tidak salah pesawat Adam Air, ada 7 pendeta di dalamnya yang mau melayani Tuhan, tetapi kenyataannya mereka tidak sampai, meledak dan jatuh ke laut. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang berdoa sebelumnya, berpuasa mungkin, menolak maut. Tapi kenyataannya kenapa seperti itu? Saya hanya mau katakan, tidak tahu. Itu semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, jangan paksakan Tuhan menjawab doa kita. Jangan paksakan Tuhan, kalau Tuhan engkau tidak jawab doaku, aku jadi tidak percaya, aku tidak lemah. The power of surrender, kuasa berserah. Kita hanya berserah kepada Tuhan menciptakan kita. Saya berdoa semua orang di ruangan ini tetap percaya, keep your believing, keep your expectation. Tetap engkau menjaga imanmu, tetap engkau menjaga pengharapanmu, dan tetaplah engkau hidup benar di jalurnya Tuhan. Bagian kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan hidup benar dalam Tuhan. Dan saya percaya hanya itu bagian kita. Lakukan bagian kita, biar Tuhan melakukan bagiannya. Saudara yang dikasihi, diberkatilah saudara di masa-masa ini, sehingga engkau pulang dari tempat ini, engkau yakin ada Tuhan yang setia mengasihi saudara. Ada Tuhan yang setia berjanji tidak pernah meninggalkan saudara. Bahwa saudara adalah orang-orang disertai Tuhan. Senantiasa engkau berkata dalam imanmu, selalu memperkatakan dengan iman, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagiku. Kalaupun terjadi sebaliknya, semuanya itu percayalah, semuanya sudah disediakan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang pemenang, lebih dari pemenang. Bahwa dikatakan adalah Dia sudah menyediakan tempat yang lebih baik kepada kita di surga yang abadi. Tapi saya percaya saudara masih ada, karena ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati juga dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan hidup yang berkelimpahan, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Imani yang benar, imani yang baik, lakukan yang terbaik, dan bagian Tuhan selebihnya. Jangan kita memaksakan kehendak sehingga melepaskannya hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Saya senang saudara masih bisa beribadah, karena saudara adalah orang-orang yang masih diberikan Tuhan kehidupan, kesempatan. Jangan lupa tiap pagi, tiap malam baca Alkitab, berdoa, dan makin lebih giat lagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan.
perintah Tuhan. Mari kita bernyanyi sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya